Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Putria Zakirana, mahasiswa aktif semester 3, program studi tasawuf dan psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teman-teman, sedikit kelas balik bahwa kesehatan jiwa itu tidak hanya mencakup dalam kondisi mental dan emosional seseorang saja, melainkan spiritual yang mendalam juga. Di sini, materi yang akan saya bahas yaitu dalam perspektif Al-Quran dan psikologi Islam. Simak baik-baik ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih kesehatan itu dalam perspektif Islam. Kesehatan jiwa dalam perspektif Islam itu memiliki banyak sekali makna yang mendalam dan komprehensif. Islam mengajarkan keseimbangan kesehatan fisik, mental, dan spiritual itu sebagai bagian dari kehidupan yang penuh keberkahan. Di dalam Al-Quran dan hadis, konsep kesehatan jiwa juga dikaitkan dengan kedamaian batin, ketenangan hati, dan upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan jiwa juga harus dijaga, meliputi pengendalian emosi, pemurnian hati, serta memperkuat iman dan takwa. Tujuannya untuk mencapai kehidupan yang harmonis, baik diri maupun bersama. Mengapa demikian? Karena sebenarnya agama itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, teman-teman. Dan dalam faktor-faktor tertentu, baik dari kepribadian individu maupun lingkungan, itu dapat menyebabkan orang itu juga menentang agama. Tapi juga kita itu sulit untuk menghilangkan dorongan dan rasa keagamaan dalam diri manusia itu, karena manusia itu memiliki unsur batin yang cenderung mendorong mereka untuk tunduk kepada hal-hal gaib. Pada zaman sekarang itu kan mudah sekali ya, seperti kita itu sedikit-sedikit ini pasti hal gaib, ini pasti hal gaib, seperti itu. Dan menurut fitrah manusia sebagai makhluk itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu diciptakan dengan naluri beragama, yaitu agama tauhid, di mana agama itu sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam. Nah, agama itu juga sebagai metode terapi di dalam agama Islam, teman-teman. Dan itu sudah ditujukan dari ayat-ayat Al-Quran. Dan manusia itu akan merasakan kekosongan di dalam hidupnya ketika dia melupakan pencipta, ketika dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan kerugian yang sangat amat besar sekali bagi kita, karena hal ini tuh ibaratkan seperti mengosongkan diri dari keimanan. Yang pertama, kemudian penyakit yang merusak hati dan jiwa. Yang pertama ada penggunaan benda tajam, contohnya itu seperti miras atau minum-minuman yang memabukkan. Kemudian zina ghairu musan sama musan, yang zinanya itu ya ada yang sudah halal tapi zina, dan ada yang belum halal tapi zina itu ada. Kemudian mencuri itu kan sesuatu hal yang bukan milik kita, dan kita itu berusaha mengambil hak orang lain. Kemudian hasad, iri, dengki, iri dengan teman, iri dengan saudara, apapun kebahagiaan orang yang kita lihat itu kita merasa tidak senang, itu termasuk dalam iri, dan ini merupakan penyakit hati yang sangat-sangat susah untuk disembuhkan. Kemudian ada ghibah atau menggunjing. Kita itu mudah sekali untuk membicarakan orang lain dengan teman, dengan seseorang lah intinya. Itu dinamakan ghibah, menggunjing. Ada yang lewat kita katain, itu sedikit-sedikit itu akan menjadi penyakit hati. Kemudian ada sombong atau takabur, melebih-lebihkan, seperti kita memiliki benda-benda yang bagus, kemudian kita memamerkannya tuh terlalu dengan kesombongan, ini mahal loh, ini gini itu sombong sekali, dan itu kelihatan ya teman-teman. Jadi kalau bisa hal itu dikurangi. Kemudian ada godop atau marah yang berlebihan. Kemudian ada ria atau pamer. Ria itu juga kita tidak bisa menyimpulkan langsung ini pamer atau ria, karena terkadang ada orang yang
memvideo, dan itu tujuannya itu untuk memotivasi saja. Nah, sedikit penjelasan ulang, gangguan potong marah yang berlebihan itu contohnya seperti kita itu tidak bisa mengendalikan emosi, kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Jadi teman-teman, sebisa mungkin kita harus bisa mengontrol emosi supaya hidup kita tuh lebih tenang. Kemudian penyakit yang lainnya seperti sulit memaafkan orang lain. Jadi sulit memaafkan orang lain itu juga suatu penyakit yang merusak hati dan jiwa. Mengapa? Karena ketika kita sulit memaafkan orang lain itu, hidup kita tuh tidak akan tenang karena akan penuh dengan dendam dan kebencian. Dan itu sangat-sangat menimbulkan kerugian. Bahkan kerugian itu tidak hanya untuk orang lain, diri kita yang berdampak sangat-sangat buruk. Kemudian ada syahwat yang berlebihan, kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, mudah terpengaruh, kita tidak bisa mengendalikan syahwat terhadap lawan jenis, terhadap barang yang ingin kita miliki, terhadap sesuatu yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah suuzon. Kenapa? Karena kita di dalam hidup kita itu harus menerapkan husnuzon, terutama husnuzon kepada Allah, karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi ketika kita berhusnuzon, maka semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Kehidupan kita akan bahagia, aman, tentram, dan insya Allah hidup kita itu aman, karena kuncinya tuh ada di hati, teman-teman. Hati, dan ketika hati dan jiwa kita bersih, maka hidup kita akan bahagia. Kemudian metode kurasi penyakit di dalam Islam. Yang pertama, ada muhasabah atau introspeksi diri. Jadi pentingnya kita untuk muhasabah diri supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Kita tuh juga tahu bahwa itu juga bersumber dari kesalahan kita. Apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki di dalam kehidupan kita harus tahu supaya kita tidak mudah menjudge orang lain, mencela orang lain, dan kita lebih bisa memperbaiki kehidupan kita selanjutnya. Kemudian yang kedua ada taubat. Taubat itu penting sekali, taubat nasuha, taubat. Kita ingat bahwa Allah itu selalu bersama kita, Allah selalu mengawasi kita. Jadi kita harus banyak taubat. Ketika kita melakukan kesalahan, kita sadar, kita merasa bersalah, kita seharusnya bertobat supaya itu mengurangi penyakit hati. Kemudian yang ketiga, ada tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu seperti penyucian jiwa. Penyucian jiwa seperti apa? Kita memperbanyak sholat, penyucian jiwa itu seperti apa? Seperti kita memperbanyak zikir, sholat, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, kita lebih akhirat ketimbang duniawi. Dan kemudian ada zikir dan doa, zikir pagi dan petang contohnya, atau ya zikir-zikir yang mungkin kita bisa mengucapkan itu setiap saat, setiap waktu. Sekedar istighfar itu sudah termasuk zikir, dan itu menjernihkan pikiran terutama hati kita. Dan juga doa itu penting sekali, teman-teman. Sehabis sholat maupun di manapun kita berada, kita merasakan kesulitan, berdoa itu sangat penting sekali. Kemudian ada menjaga silaturahmi dan berhubungan dengan baik terhadap sesama. Dan kecilnya itu seperti dengan keluarga. Jadi kita harus menjaga silaturahmi dengan baik, jangan sampai terputus, karena Allah mencintai hambanya yang suka dan gemar bersilaturahmi. Kemudian mendalami ilmu agama. Jadi ketika kita mendalami ilmu agama, semakin kita memahami, semakin kita mengerti ilmu agama, kita akan bisa lebih dewasa dalam menyikapi kehidupan kita. Kita lebih bisa memilih jalan yang benar, kita bisa memilah dan memilih bahwa ini memang patut untuk dicontoh, ini tidak patut untuk dicontoh. Kemudian kita juga bisa memperbaikinya. Ketika kita memahami ilmu agama, kita bisa mengerti bahwa apa yang nanti kita perbaiki di dalam kehidupan kita, ini salah nih, ini harus diperbaiki seperti ini, sesuai dengan syariat agama. Kemudian yang terakhir ada ikhlas dalam berniat. Ketika kita tidak berniat tetapi kita tidak ikhlas, ketika kita berniat tapi kita tidak ikhlas,
maka itu sama aja, maka itu akan percuma, dan itu tidak akan ada hasilnya. Karena terkadang kita merasakan bukan, kalau kita itu udah niat tapi kenapa nggak kejadian ya? Ya karena kita cuma niat, kita nggak ikhlas menjalankannya. Kita niat tapi kita terpaksa, kita niat tapi kita nggak benar melakukan itu. Jadi kita harus niat dan ikhlas. Niat diiringi dengan ikhlas. Niat, usaha, ikhlas. Usaha juga penting teman-teman, jangan sampai dilupakan. Kemudian ada indikator kesehatan jiwa, perspektif psikologi Islam. Dan di sini saya menerangkan menurut Al-Ghazali, yang indikator kesehatan mentalnya itu meliputi yang pertama, keseimbangan dan berkelanjutan antara tubuh dan juga jiwa itu adalah kehidupan seseorang. Kemudian yang kedua, memiliki akhlak yang baik dan juga kebersihan jiwa, serta memiliki iman dan ketakwaan yang kuat. Dan yang terakhir, memahami dan mengenal Allah lebih baik, lebih dalam lagi. Kemudian apa sih psikopatologi itu? Patologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari penyakit atau gangguan. Sementara, untuk psikopatologi itu adalah sesuatu bagian dari psikologi yang berfokus pada penelitian tentang Psikopatologi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, psikopatologi yang berhubungan dengan akidah atau Tuhan, ilahiyah, seperti syirik, kufur, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, psikopatologi yang berhubungan dengan manusia atau insania, seperti hasut, godop, dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, ada psikopatologi yang berkaitan dengan akidah dan hubungan dengan manusia, seperti ria. Lalu bagaimana sih psikoterapi dalam perspektif Al-Quran itu? Bagi umat Islam di seluruh dunia, Al-Quran itu merupakan sumber kekuatan, arahan, dan juga bimbingan, yang mana Islam itu memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana cara menjalani hidup sehat, jasmani, rohani. Dan melalui Al-Quran ini, serta sesuatu kekuatan penyembuhan yang ada di dalam Al-Quran. Psikoterapi itu merupakan salah satu pendekatan terapi yang diandalkan dalam pengelolaan pasien psikiatri, selain psikofarmaka dan juga terapi fisik. Nah, psikoterapi perspektif Al-Quran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ialah zikir. Zikir itu mengingat Allah, tujuan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian yang kedua adalah dengan doa. Ketika kita berdoa terus-menerus, ketika kita fokus dengan doa kita memohon, kita meminta hanya kepada Allah. Karena ketika kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita hanya berharap kepadanya, insya Allah tidak akan ada kekecewaan. Dan pada hakikatnya, doa ini merupakan adab kesopanan yang ditimbulkan dari faktor luar. Dan yang segala sesuatu yang berasal dari Allah itu selalu diperlukan. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba dan ciptaannya, kita harus selalu memanjatkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada meditasi. Meditasi itu seperti praktik yang kita tuh memfokuskan diri kita untuk mengendalikan emosi dan pikiran. Dalam konteks psikoterapi, meditasi itu digunakan sebagai alat untuk membantu individu mengatasi berbagai masalah mental dan emosional. Kemudian ada khalwat. Khalwat merupakan suatu proses pengosongan jasmani dan rohani yang berhubungan dengan makhluk dalam jangka waktu yang tertentu. Dan khalwat ini juga biasanya disebut zikir, seperti kita tuh khusyuk melaksanakan zikir kepada Allah, dan kita itu bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan olehnya. Jadi disimpulkan bahwa kesehatan jiwa dalam konteks Al-Quran dan psikologi Islam menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan sosial dalam kehidupan seorang individu. Secara keseluruhan, kesehatan jiwa dalam Al-Quran dan psikologi Islam mengajak kita untuk menjaga keseimbangan antara iman, refleksi diri, dan hubungan sosial, sehingga kita dapat menerapkan prinsip-prinsip mental yang optimal. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, individu dapat menemukan dan ketenangan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berusaha menjaga kesehatan jiwa melalui hubungan yang baik dengan Allah, introspeksi diri, muhasabah diri, dan dukungan sosial yang positif. Karena sebagai landasan kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna.
Terima kasih telah mendengarkan presentasi dan materi yang telah saya sampaikan. Saya Ciputra Zakirana. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.